Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan lanjutkan lagi untuk bacaan asmara bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces ya. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir dari bulan Juni 2023. Sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Situasi Pisces dengan pasangannya. Ada kartu dari The Emperor di situ, kemudian ada Ace of Swords, berikut di situ ada energi dari Queen of Swords, dan kemudian di situ ada Wheel of Fortune, dan di situ ada Eight of Wands. Tunggu ya, aduh, mau tarik yang ini. Oke. Kemudian di sini, Page of Wands, kemudian ada Page of Swords. Kemudian di situ ada Six of Pentacles dan berikutnya di situ ada energi Knight of Pentacles. Ini maaf aja ya. Tapi kalau Mari lihat energinya Pisces di sini tuh energi yang lumayan bocah di situ. Energi lumayan masih kayak nunjukin sisi mudanya gitu ya. Sisi anak-anaknya di sana ya. Jadi mungkin di sini pun Pisces hanya masih melihat kemungkinan apa sih yang bisa terjadi antara dia dengan si seseorang ini gitu ya. Masih seperti dalam proses untuk meraba-raba di situ gitu ya. Apalagi kalau hubungan ini hubungannya masih baru-baru, entah ini barunya itu baru dalam artian mencoba untuk bersama, atau bisa ini juga energinya ngejalanin hubungan ini tapi dengan semangat baru di situ, dengan cara dan trik yang baru di situ gitu ya. Jadi pasangannya Pisces ini kalau Mari lihat dia dalam posisi untuk memutuskan gitu ya. Dia memutuskan di situ. Jadi ini orangnya bukan orang yang kamu deh yang nentuin bagaimana relationship-nya kita, tidak. Tapi di sini pasangannya Pisces, aku yang akan menentukan kemana arahnya hubungan aku dengan Pisces ini. Nah ke situ dia ya. Ini kan orangnya kan mobile energinya ya. Apa maksudnya energinya ini energi yang gerak terus. Energi gerak terus. Jadi relationship ini tuh bukan relationship yang pasif di situ ya. Ini aktif banget ini relationship-nya. Tapi aktifnya di sini tuh bukan dalam artian aktif kayak gimana nih ngebangun hubungan, kayak gimana nih untuk menyatukan dua menjadi satu. Enggak yang terlalu ke arah situ, hanya saja boleh jadi di sini kayak melihat hanya sekedar ngintip gitu loh. Hanya sekedar ngintip mau kayak gimana nih hubungannya. Tapi ya itu tadi kalau Mari bilang mau ngejalanin hubungan yang serius dengan Pisces yang energinya Mari tarik kali ini, nampaknya memang agak susah gitu ya, karena yang seperti ini tuh dia kalau untuk gampang terikat kepada seseorang untuk jangka waktu yang panjang mungkin dia masih belum mau. Karena entah itu karena dia sadar diri dia masih muda, jadi kayak seperti aku mau mencoba banyak hal. Jadi ada memang prinsip orang tuh kan, aku sekali pacaran langsung jangka panjang. Namun energi Pisces yang Mari tangkap ini tuh dia nggak kayak gitu. Aku mau coba jalanin dulu, nanti yo nggak cocok ya aku pindah gitu ya. Atau nanti kalau aku bosan ya aku pindah. Karena banyak hal lagi yang mau dia maintain, mungkin banyak hal lagi yang mau dia dapat dalam hidupnya dia gitu ya. Masih banyak hal yang belum dia coba lagi dalam hidupnya dia. Jadi mau punya hidup yang langsung serius-serius banget
Nggak mau ini Pisces, belum mau. Kesadarannya dia tuh belum ke arah sana. Belum. Gitu. Ini masih gampang plin-plan ini. Sebentar mau kayak gini, sebentar mau kayak gitu. Jadi intinya sebentar mau ngejalanin, sebentar mau apa, sebentar mau mundur kayak gitu ya. Seolah-olah saja kayak kelihatan mau serius gitu. Tapi sebenarnya belum. Gitu. Ya, jadi nggak bisa dipandang ini Pisces-nya seseorang yang sudah siap banget lahir dan batin untuk ngebangun relationship. Bisa ketika datang masalah, Pisces-nya lari, kabur, gitu ya, nggak mau repot menyelesaikan persoalan, gitu. Yang katanya Mari tadi, nemu masa jalanin gitu ya, ngejalanin aja, masih itu prinsipnya Pisces terhadap seseorang ini. Kalau ini hubungannya sudah cukup sekian lama terbangun, wah pasti udah ngerti lah ya apa maksud dari penyampaiannya Mari di sini. Kalau misalnya hubungan ini tuh sudah 3 tahun, 4 tahun gitu ya, tapi ini kok kayak hubungan baru-baru, hubungan apa ya, kayak hubungan coba-coba gitu loh. Jadi lambat dia peningkatan untuk hal yang seriusnya. Masih mau ini lirik sana, lirik sini, masih mau kayak lebih cenderung main-main gitu ya. Masih, ya gimana tuh, gaya-gaya anak-anak remaja gitu ya. Yang belum mau terikat gitu, yang belum kayak mikirin masa depan jangka panjang. Hari ini ada, hari ini dinikmati, besok nggak ada ya dicari lagi. Mudah-mudahan kayak gitu. Belum yang kayak apa yang aku lakukan hari ini tuh akan aku nikmati untuk sampai sekian tahun panjang ke depan, belum lagi ke situ. Nah, di sana ya. Mungkin juga ada beberapa sesungguhnya kayak nyari kemudahan ya. Jadi di sini tuh datangnya itu tuh bukan hanya datang pure dengan harapan mencintai dan dicintai, tetapi bisa di sini tuh kayak arah-arahnya ke hidup yang mudah, hidup yang enak. Misalnya, biar ada yang ngejajanin aku, misalnya kayak gitu. Ya, biar aku tuh nggak sendirian susah untuk untuk mencukupi kebutuhanku, gitu-gitu. Ada ke arah sana, gitu ya. Jadi intinya kalau Mari lihat sih, ini bisa yang tadi ya, intinya tuh bisa yang kayak aku ada dengan kamu, tapi juga aku membuka diriku untuk hal-hal lain gitu loh. Belum tentu hal-hal yang lebih baik, belum tentu. Gitu, karena namanya masih bocah gitu ya. Pokoknya hal-hal yang asik, yang menyenangkan, lebih kayak ke sana. Belum mau tahu, oh ini baik, ini benar, oh ini bisa jangka panjang, ini yang kata Mari belum ada yang serius-serius banget di situ. Jadi kalau misalnya hubungan ini semakin berjarak setiap hari, kalau sudah di situ kalau udah di situ kondisinya, ya kondisi sekarang ini sudah berjarak, mungkin juga sudah bilang putus gitu. Kalau Mari rasa ini Pisces-nya bisa yang masih tetap penasaran sama ini si mantan. Ya kalau ini ceritanya sudah putus, sudah kayak cerita mantan, masih tetap ini penasaran sama si mantan, masih ngeliat-liat juga nih bagaimana kemungkinan dengan si mantan. Tapi ya lagi-lagi ngeburu yang lain, ngeprogresif yang lain, membuka diri ke yang lain, ini tetap terjadi gitu ya. Energi-energi Pisces seperti itu masih mau ini kayak ngeliat-liat ke spion belakang, ada apa, apakah kamu ngejar aku, apakah kamu membuka diri ke aku atau bagaimana gitu. Jadi ini bisa kayak orang melakoni hidup dengan jadi gini, dengan dia aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu, aku mau. Nah gitu, gimana tuh bilangnya?
belum terikat tapi masih ngintip-ngintip bagaimana. Belum lepas banget tapi masih ngintip-ngintip seperti apa. Nah, kayak gitu ya model Pisces ini. Nah, sementara pasangannya Pisces sendiri, kalau mari lihat ini kan walaupun usia dia mungkin masih muda, tapi ini orang yang aku nggak mau main-main dengan masa depanku. Aku nggak mau main-main gitu ya. Mungkin aku belum punya banyak pengalaman secara langsung untuk ngejalani sebuah relationship. Tapi aku tahu gitu loh. Aku harus pandai-pandai memilih langkah hidupnya aku. Di situ ya. Jadi dia ini mungkin kayak gambaran hidup yang serba layak itu sudah ada. Bukan hanya sekedar senang, suka, happy, bukan sekedar kayak gitu. Tapi dia mencari pasangan itu tuh pasangan yang bisa ngasih banyak hal sama dia. Dia mau cari pasangan itu tuh yang berkomitmen penuh dengan dia. Yang di sini tuh pacaran, ujung-ujungnya nikah. Nah, kayak gitu ya. Yang pacaran ujung-ujungnya nikah. Nah, beberapa di sini bisa pasangannya Pisces ini tuh kayaknya dia lagi punya banyak kandidat ini. Gitu ya. Dia lagi banyak punya kandidat, dia lagi bisa kayak terkoneksi dengan beberapa pria atau beberapa wanita sekaligus untuk saat ini. Memang tidak dia garap. Memang dia nggak yang kayak mengakui bahwa dia pacaran sama si ini, pacaran sama si itu, jalan sama si ini, nggak kayak gitu. Tapi, oh ini kok kayaknya banyak yang senang sama aku ya, banyak yang naksir sama aku ya. Atau ini, oh ini kok kayaknya membuka diri nih. Ya, jika dia laki-laki ya, oh ini cewek ini nih kayaknya mau membuka diri sama aku. Oh itu dia kayaknya ngasih signal-signal biar aku deketin, gitu-gitu. Jadi dia dalam posisi yang mana nih ya, yang paling baik di antara yang terbaik. Gitu ya. Yang mana nih yang nampaknya mau sungguh-sungguh ngebangun hubungan dengan aku. Nah, bisa jadi Pisces adalah salah satunya. Gitu ya. Jadi bukan Pisces seorang yang saat ini tuh kayaknya merapat sama dia. Nah, jadi di sini dia tuh dalam posisi aku mau milih pelan-pelan nih, yang mana gitu ya. Di situ. Atau kalaupun tidak ada yang lagi merapat sama dia, tapi dia yang kayak, wah aku udah punya kriteria nih untuk pasangan, untuk seseorang yang boleh berpredikat sebagai pasangannya aku tuh kriterianya adalah ini, ono, itu, dan segala macam. Tapi yang intinya dia tuh bukan hanya mencari, wah dia harus ganteng, wah dia harus seksi, dia harus bahenol, dia harus, nggak yang kayak gitu. Tapi dia, wah ini mapan gitu ya, wah ini dia udah dewasa, oh ini dia tujuannya adalah pernikahan. Nah, seperti itu. Kalau hubungan ini tuh sudah masuk dalam hubungan pernikahan, oke? Andaikan kamu yang lagi ngeliat video ini tuh sudah dalam posisi menikah dengan Pisces ini. Mari rasa ini pasangannya Pisces ini tuh, oh orangnya setia. Ini orangnya setia. Gitu ya. Dia akan sungguh-sungguh itu merawat, menjaga, melindungi relationship ini. Gitu. Dan ini kayak banyak ya narik-narik hal-hal yang positif dalam hubungan. Gitu. Kalau ini hubungannya pacaran, bisa aja dia memang kayak yang karena dia ini kan setia pada diri ya. Sekali dia bilang, aku jalan sama si A. Ini nggak ada lagi cerita, dia akan menutup diri tuh kepada yang lain-lain. Gitu. Tapi lama ini orangnya mau memutuskan untuk berintegritas kepada sesuatu, lama. Karena dia nggak mau salah pilih, ditimbang, diukur, dinilai, dilihat, dirasa, didengar, gitu-gitu. Tapi begitu dia bilang, aku dengan Pisces, sudah tuh nggak ada cerita. Mau datang pun orang pakai, lewat di hadapannya dia pakai mobil Alphard sekalipun ya, sudah berkalungkan emas sekian puluh kilo gitu ya. Wah gantengnya kok kayak artis-artis Korea, bahenolnya kayak
artis barat gitu ya, dia nggak bisa tuh, aku nggak peduli itu semua gitu. Aku tujuannya menikah sama Pisces ini, aku tujuannya adalah mempertahankan pernikahan dengan Pisces ini. Nah di situ dia. Jadi kalau dia pun sudah bilang kita pisah Pisces, aku nggak mau sama kamu, nggak ada cerita itu, jalan dia itu, mau dipanggil-panggil, mau dikejar-kejar, dikejar dia makin cepet larinya. Nah, gitu. Jadi nggak bisa main-main ini sama pasangannya Pisces ini kalau mari lihat. Gitu ya. Dia memang suka berhayal-hayal gitu tentang Pisces ini, hubungan dia sama Pisces. Andaikan aku tuh bisa dengan Pisces gini gitu ya. Senang dia berhayal-hayal, tapi walaupun dia banyak berhayal-hayal di situ, dia tuh nggak yang larut dalam hayalannya. Dia masuk ke dunia nyata, dia kayak kata Mari tadi, dia dengar, dia lihat, dia rasa gitu ya. Dia simak. Ternyata hayalannya dia itu tuh berbalik 100 bertolak belakang dengan fakta. Dia bisa tuh, oh ini poin harus ninggalin nih, oh ini poinnya harus nyari yang lebih serasi sama aku. Nah di situ dia memang agak dingin. Kalau Mari bilang ini pasangannya Pisces ini agak dingin, bahkan mungkin bisa dalam kondisi saat sekarang atau nanti ya di penutup Juni ini bisa agak banyak clash-nya, agak banyak ributnya. Kalau memungkinkan masih ada terjadi interaksi, oh ribut ini, bisa ribut. Gitu ya. Ada aja bahan yang dibincangkan yang berujung kepada perbedaan. Yang satu mikirnya begini, yang satu mikirnya begitu. Nggak nemu jalan pikiran yang satu dan yang lain tuh nggak nemu karena merasa sama-sama saling benar. Nah, disitulah ada clash-clashan. Hubungan ini kalau Mari bilang hubungan yang lumayan banyak bercakap-cakap. Ya, sebagian besar tuh Mari lihat banyak bercakap-cakap. Memang semakin banyak bercakap-cakap, semakin banyak terungkap. Gitu ya. Terutama ini pasangannya Pisces ini, dia banyak tuh mendapatkan pengungkapan. Oh, ternyata kamu kayak gini Pisces. Oh, ternyata kamu kayak gitu. Terutama nanti ya, menutup dari bulan Juni ini. Makin banyak dia ulik-ulik itu. Tapi ulik-ulik dia ini bukan ulik-ulik kepo. Ulik-uliknya dia tentang Pisces ini tuh ulik-ulik yang kayak investigasi gitu. Nyari-nyari hal-hal yang penting gitu ya. Bukan hal-hal cengengesan gitu ya. Enggak. Hal-hal penting, hal-hal nyata biar dia tahu kayak gimana caranya untuk melangkah. Keputusan apa yang harus dia ambil. Ketegasan apa yang harus dia iniin gitu. Nah di situ, selagi dia serius dengan Pisces, ini serius sekali. Tapi begitu dia nanti kesel sama Pisces, habis. Nggak ada cerita. Mau dipujuk, mau dirayu, mau diapa-apain, nggak ada cerita. Nah kayak gitu dia modelnya. Kayak gitu dia ya, kalau Mari lihat. Jadi memang kalau untuk kemungkinan untuk tetap menjalani dengan Pisces ini, apalagi jika kondisinya lagi baik-baik saja untuk saat ini, lagi jalan gitu ya, ini bisa masih, dia itu kayak membuka diri banget. Tapi akan berbeda pembacaannya apabila terakhir kali hubungan ini tuh sudah diputuskan untuk berpisah gitu, terutama ini ya si pasangannya Pisces. Karena kayak kata Mari tadi, dia ini yang banyak mengambil keputusan untuk hidupnya dia. Dia nggak mau itu, udah deh kamu yang putusin ke aku, kayak gimana lah hidupnya aku ini di tanganmu gitu. Oh nggak mau dia, nggak. Aku yang mutusin, aku mau jalanin, aku mau nggak jalanin, aku yang mutusin. Gitu. Jadi begitu dia bilang, udah aku nggak mau dengan kamu. Biasanya orang kayak gini tuh dia nggak mau kayak ghosting gitu. Biasanya orang-orang kayak gini tuh dia bilang belak-belakan langsung, aku nggak bisa, nggak cocok. Gayanya kamu menjalani relationship dengan aku tuh aku rasa nggak cocok, misalnya gitu ya, misalnya aku nggak mau lagi sama kamu. Pokoknya pasti dia akan bilang, pasti akan dia bunyi gitu ya, tentu dengan bahasa khusus dirinya dia lah, gaya bahasanya dia. Ini orang-orang jantan, gentle, walaupun dia cewek, dia akan berani bilang, maaf mas, aku nggak bisa jalan sama kamu gitu. Kalau orang ini tuh dia nggak main pecundang,
pasangannya Pisces ini. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Gitu. Jadi kalau dia bilang tidak bisa mas, saya nggak bisa lagi jalan sama kamu gitu ya, atau dek, udah dek, masnya nggak bisa ngelanjutin relationshipnya kita, udah terbang lah itu dia, nggak bisa dapat lagi tuh, gitu ya. Apalagi dengan energi yang Pisces miliki untuk saat ini, Mari rasa ini antara mau kejar, antara mau kejar enggak, antara enggak gitu. Tadi yang plin plan itu loh, ini energinya Pisces, seolah-olah dia tahu apa yang mau dia tuju, tapi begitu masuk dalam dunia nyata, lupa dia tujuannya dia tuh apa. Yang dia inginkan itu dalam relationship itu, bagaimana cara yang dia inginkan itu mewujud nyata, dia lupa atau dia tidak punya knowledge ke arah situ. Jadi ini kayak hanya terikut-ikut aja ini energinya Pisces ya. Dia terikut-ikut aja nih kepada energi si pasangan, atau mungkin si pasangan bahasanya si pasangan ini tuh dia bisa tidak mudah terkontaminasi oleh energinya Pisces. Jadi kalau Pisces macam-macam dalam relationship ini, begitu dia dapat tahu ini macam-macam, oh ini nggak jelas orangnya, dia selesaikan. Gitu ya, mungkin dia kasih kesempatan, dia ngajak ngobrol, dia ngajak ayo kita, kamu mau nyanyi apa gitu ya, karena Mari bilang ini kan orang yang suka ngobrol ya, dia akan obrolin dulu, dia akan ngajak baik-baik gitu ya, atau mungkin bisa juga dia agak sedikit negesin, bukan maksain loh, menegaskan gitu ya, atau memberikan arahan. Tapi apabila ternyata di situ tuh nggak kena sama Pisces, maka dia akan tuntaskan itu Pisces ini di situ ya. Jadi ini kayak orang anak-anak sedikit energinya, ini kayak orang dewasa gitu ya, cenderung arah dewasa. Tapi tentu ini bacaan bisa bolak-balik ya, bisa bacaannya bolak-balik, bisa yang Mari baca di sini energinya Pisces itu ternyata adalah energi dari pasangannya Pisces. Cuman ya hebatnya di sini energi Pisces itu tuh biasanya orang-orang Pisces itu kan bucin-bucinan tuh gitu ya. Biasanya orang-orang Pisces itu yang kayak melekat banget. Di sini tuh Mari lihat kemelekatan itu nggak ada. Jadi energi yang masih bebas lepas untuk menentukan, walaupun ya saat ini menentukan senang-senangnya diri seperti apa, tapi itu yang dia lakukan. Itu yang paling penting juga satu hal ya. Tapi mudah-mudahan ya ini belum pembacaan untuk masuk ke pernikahan ya. Kalau pernikahan masih nyari senang-senang, waduh payah juga itu ya. Ini gawat juga itu kita. Nah di sana kalau masih pacaran bebas dong, suka-suka hati gitu ya, mau nyoba ini mau nyoba itu ya baguslah, hitung-hitung nambah-nambah pengalaman. Tapi jangan nambah-nambah pengalaman, nambah pengalamannya dengan beristri 10 gitu ya, waduh jangan dong. Nah di sana ya, tapi nggak apa-apa sih, terserah. Kalau di situ pilihan hidupnya ya nggak apa-apa juga ya. Oke lah, dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries, Leo, Sagittarius, hadir energi dari Taurus di situ, Gemini, Libra, Aquarius. Oke lah, itu aja. Cinta-cinta di sini Mari rasa kok kayaknya agak-agak dingin ya, nggak terbaca di sini, nggak dapet di sini energi cinta-cintanya, lebih kayak banyak di ranah pikiran gitu ya, lebih banyak di ranah pikiran. Di sini tuh nggak ada bilang wah aku iya banget sama kamu, wah cintaku berbunga-bunga padamu, nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu. Ini masih kayak nilai-nilai di ranah pikiran, kayak gimana tuh? Pikiran kan menilai saja kan, lebih ke arah situ. Paling kuat di sini tuh rasa tertarik ya, mungkin itu juga bahkan itu hanya ditunjukkan oleh Pisces. Kalau si pasangan ini tuh Mari rasa untuk tertarik pada sesuatu tuh agak susah di situ ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Mudah-mudahan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.